Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai konsep marketing dan konsep kredit pembiayaan. Mengenai materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep marketing. Konsep marketing atau konsep pemasaran adalah strategi pemasaran yang dibangun atau dibuat di bagian pemasaran pada sebuah perusahaan. Tujuannya untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara brand dan pelanggan yang ditargetkan. Pemasaran atau marketing seringkali dikaitkan bahkan disamakan dengan penjualan. Namun, pada prakteknya, konsep yang diusungkan dan dalam marketing atau pemasaran ini tidak serta-merta melakukan penjualan yang berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu fungsi marketing. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam melakukan marketing, konsumen hanya perlu melakukan pertukaran dengan pelaku marketing atau produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang mana konsep dapat membeli produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk maupun melakukan pertukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri ataupun untuk dijual kembali. Nah, yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik. Yang mana dimaksud dengan fungsi distribusi fisik adalah pada produk dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk, yang mana produk dari produsen yang akan memenuhi kebutuhan para konsumen tersebut didistribusikan melalui berbagai cara. Kemudian dilakukan penyimpanan produk dan penjaga stok produk tersebut agar tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen sehingga tidak mengalami kekurangan pada saat diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu fungsi perantara. Marketing atau pemasaran ini merupakan media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik, di mana pada aktivitas fungsi perantara ini seperti misalnya pembiayaan, pencairan informasi, pengelompokan produk, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasila Rahima, NIM 1916050033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas marketing. Tugas marketing ada 4. Yang pertama yaitu mempromosikan. Tugas marketing yang pertama adalah melakukan promosi, yang mana promosi merupakan kegiatan untuk mengenalkan produk atau jasa kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan internet. Bukan hanya memperkenalkan produk, tetapi promosi juga terjadi dengan cara memberikan diskon kepada konsumen melalui pemberian produk yang dipromosikan. Bonus yang perusahaan berikan berupa potongan harga, hadiah souvenir, voucher, garansi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berperan sebagai sales. Tujuan akhir dari tugas-tugas marketing adalah mendatangkan penjualan. Dengan terjadinya penjualan pada produk yang dipasarkan dapat menjadi tanda bahwa kegiatan marketing terjalin dengan tepat dan menghasilkan profit bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu mendalami riset dan pengembangan. Marketing tidak sekedar dilakukan dengan langsung memasarkan produk tanpa tahu seluk-beluk mengalami produk dan juga konsumen. Target kita, seorang pemasar wajib untuk mendalami riset dan juga pengembangan produk agar sesuai dengan apa yang target konsumen cari. Pemasar juga harus mampu untuk mengumpulkan segala informasi dan menyampaikannya kepada perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Yang terakhir, yaitu sebagai perwujudan konsep marketing communication. Salah satu tugas marketing yang penting adalah membuat dan menjaga jalinan komunikasi dengan konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Komunikasi yang terjalin dengan baik akan membawa kerjasama serta hasil yang menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betul ATP NIM 1916050027 akan menjelaskan tentang materi strategi marketing bank. Tujuan strategi pemasaran bagi perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan masih banyak membutuhkan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan. Tujuan dilakukannya pemasaran dari pihak perbankan yaitu: yang pertama, guna memenuhi kebutuhan para nasabah mengenai produk atau layanan dari bank yang diinginkannya. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dalam hal pencapaian omset pendapatan. Yang keempat, agar bisa menguasai pasar, perbankan mengingat keberadaan pesaing semakin luas. Yang kelima, guna menghadapi persaingan yang sekarang ini semakin ketat. Yang keenam, dalam rangka untuk melakukan peluasan jaringan bisnis. Saya akan melanjutkan pembacaan materi. Selanjutnya, cara kerja dana yang telah dikumpulkan dari aktivitas funding, yaitu masyarakat atau nasabah yang disimpan pada bank dan lembaga finansialnya, akan disalurkan kepada debitur melalui aktivitas lending. Pembayaran dana dilakukan dengan cara memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bentuk kredit atau pinjaman yang ditawarkan tersebut bermacam-macam, tergantung dari kemampuan lembaga keuangan yang menyalurkannya. Pihak pengelola dana seperti bank dan lembaga finansial lainnya akan mempertimbangkan dan menilai kelayakan dari calon peminjam sebelum memberikan kredit. Besarnya biaya dan suku bunga yang harus dibayarkan nasabah diperhitungkan berdasarkan pada jumlah dana pinjaman dan tenor atau jangka waktu yang diambil. Semakin rendah tingkat biaya dan suku bunga yang ditawarkan, maka semakin menarik minat nasabah sebagai peminjam dana. Selanjutnya, konsep kredit pembiayaan. Secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjamkan uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu ditentukan dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum, bank konvensional, BPR, dan Pegadaian. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau penggandaan barang atau aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak menyediakan barang atau aset atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset atau jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah atau BPRS dan perusahaan pembiayaan. Namun, terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak, seperti pembiayaan emas di bank atau BPR Syariah dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik atau sell and lease back. Tujuan dan fungsi kredit atau pembiayaan. Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian masyarakat. Adapun tujuan kredit menurut penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua, kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu, maupun manfaat kepemilikan. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi kredit bagi masyarakat, yaitu antara lain yang pertama, mempercepat kemampuan beli masyarakat, yang kedua, menjadi motivator dan pergerakan dinamis, peningkatan perdagangan dan perekonomian,
Yang ketiga, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, memperlancar arus barang dan arus uang. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Yang keenam, meningkatkan daya guna barang. Yang ketujuh, meningkatkan kegairahan perusahaan masyarakat. Yang kedelapan, memperbesar modal kerja perusahaan. Yang kesembilan, meningkatkan income per kapita. Yang ke-10, mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agustin, NIM 1916050034. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu prinsip pemberian kredit atau pembiayaan. Prinsip pemberian kredit atau pembiayaan ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang karakter. Karakter ini adalah prinsip pertama dalam mengajukan pemberian kredit atau pembiayaan, yang melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon penerima kredit atau nasabah yang mengajukan pembiayaan. Yang kedua, capacity. Capacity ini disebut juga dengan capability, yaitu kemampuan calon peminjam dalam membayarkan pembiayaannya. Yang ketiga, kapital. Kapital ini adalah modal calon penerima pinjaman atau pembiayaan yang khususkan bagi peminjam yang memiliki usaha atau bisnisnya. Yang keempat, yaitu kolateral. Kolateral ini adalah jaminan yang diberikan saat mengajukan pinjaman. Yang kelima, condition. Condition ini adalah kondisi perekonomian baik yang bersifat general maupun khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh calon penerima kredit atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Gusli. Selanjutnya, selain prinsip-prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuan kriteria yang harus dipenuhi, yaitu 1. Personali itu kepribadian dalam calon peminjam yang mengajukan kreditnya. 2. Parti. Dalam prinsip 7P adalah parti, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan, yaitu terkait dengan kondisi keuangannya. 3. Purpose yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. 4. Prospek. Prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. 5. Payment. Sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. 6. Profitability di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. 7. Protection. Pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Oke, selanjutnya analisa kredit atau pembiayaan. Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuan utama dari analisis kelayakan kredit itu adalah untuk memperoleh keyakinan apakah pemohon kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. Demikianlah persentase dari kelompok kami. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.